Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga masih dalam keadaan sehat dan kita harus selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin dan tentu saja dengan beramal solih, melakukan hal-hal yang baik. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kompetensi dasar 3.2 memahami Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Perhatikan gambar berikut ini anak-anakku. Seorang muslim hendaknya menunjukkan perilaku toleran dan saling menghargai dalam keseharian. Perilaku tersebut dapat ditunjukkan dengan menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya. Perilaku tersebut dapat memperkuat persatuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Tahukah kalian apa ayat Al-Quran yang menjelaskan bertoleransi dan saling menghargai? Selain itu, bagaimana cara menerapkan perilaku toleran dan saling menghargai dalam keseharian? Nah, setelah ini kalian akan mempelajari tentang materi ini. Jadi, Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan baik. Membaca Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Jadi pada ayat ini berisi pesan mulia terkait dengan keanekaragaman manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Mari kita baca bersama. Jadi kalian praktekkan juga di rumah ya. Ta'awud basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dan selanjutnya anak-anakku, mari kita memahami tajwid tentang tanda waqaf. Menurut bahasa, waqaf artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian waqaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Waqaf dibedakan menjadi 5 macam seperti berikut ini. Yang pertama, waqaf lazim. Waqaf lazim berarti harus berhenti. Ketika kalian membaca Al-Quran kemudian menemukan waqaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda waqaf lazim tersebut harus berhenti untuk mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Waqaf lazim ini disebut juga waqaf tam atau waqaf sempurna. Tanda waqafnya seperti berikut ini. Perhatikan contoh potongan ayat berikut yang di dalamnya terdapat waqaf lazim. Kemudian yang kedua yaitu waqaf jaiz. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda waqaf jaiz, kalian boleh berhenti atau waqaf atau meneruskan bacaan atau wasol. Namun ada yang diutamakan waqaf atau berhenti dan ada yang lebih diutamakan untuk wasol atau terus. Oleh karena itu waqaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, jaiz kafi. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan waqaf jaiz kafi, ia boleh waqaf dan boleh wasol atau diteruskan. Namun lebih diutamakan untuk waqaf atau berhenti. Tanda waqafnya adalah sebagai berikut. Kemudian 2, jaiz tasawi. Ketika membaca Al-Quran menemukan waqaf jaiz tasawi, boleh waqaf atau berhenti maupun wasol atau diteruskan. Hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Kemudian jaiz hasan. Ketika membaca Al-Quran kemudian menemukan jaiz hasan, maka ia boleh membaca waqaf atau berhenti maupun wasol atau diteruskan. Tetapi membaca wasol lebih utama.
Tanda wakafnya adalah sebagai berikut. Berikutnya yaitu yang ketiga, wakaf muraqabah atau mu'anaqah. Apabila membaca Al-Quran kalian menemukan tanda wakaf muraqabah atau mu'anaqah, kalian harus berhenti pada salah satu tanda baca wakafnya. Tanda wakafnya adalah sebagai berikut. Jadi cirinya titik 3 yang terletak pada 2 tempat. Kemudian yang keempat, wakaf mamnu'. Wakaf mamnu' maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Yang kelima yaitu saktah. Apabila pembaca Al-Quran yang mendapati tanda wakaf saktah, ia harus berhenti sejenak, tetapi jangan mengambil nafas. Tanda wakafnya adalah seperti berikut ini. Selanjutnya, mengartikan Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Yang pertama yang perlu kalian pelajari yaitu mengenai arti perkata atau mufrodat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Nah, anak-anakku sekarang coba perhatikan surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Di dalam ayat ini terdapat 2 wakaf, yaitu yang pertama wakaf jaiz tasawi dan yang kedua wakaf jaiz kafi. Pada wakaf jaiz tasawi boleh wakaf maupun wasol, hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Sedangkan wakaf jaiz kafi lebih diutamakan untuk berhenti. Ayat Al-Quran lainnya yang menjelaskan tentang toleran dan menghargai perbedaan yaitu di surat Al-Kafirun sebagai berikut. Kandungan dalil serta perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian. Kandungan dalil perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Toleransi dalam Islam disebut tasamuh. Tasamuh adalah perilaku tenggang rasa, saling menghormati terhadap hak dan kepentingan orang lain. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 mengandung beberapa perintah tentang perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Kandungan ayat tersebut yang pertama, penjelasan tentang proses penciptaan manusia. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda agar saling mengenal. Manusia diciptakan dari 2 jiwa yaitu Adam dan Hawa. Tujuan penciptaan manusia yang berbeda-beda agar manusia mau mengenal satu sama lain. Ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai perbedaan, tetapi Dia tidak membedakan seorang hamba berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwa sebaik-baiknya manusia di hadapannya adalah mereka yang bertakwa. Berikutnya yaitu kandungan surat Al-Kafirun surat ke-109 ayat 1-6. Surat Al-Kafirun mengandung perintah berpegang teguh pada syariat Islam dan larangan memaksa umat agama lain untuk memeluk agama Islam, yaitu dengan tidak mengganggu peribadatan satu sama lain dan tidak mengikuti cara peribadatan agama lain. Secara tidak langsung ayat ini juga menjelaskan pentingnya peribadatan karena peribadatan merupakan salah satu bukti keimanan. Kemudian hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Yang pertama, kandungan hadis riwayat Ibnu Majah. Pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah menjelaskan bahwa Allah tidak membeda-bedakan manusia dari harta, suku, kecantikan maupun ketampanan seseorang. Selain itu, hadis tersebut menjelaskan bahwa yang membedakan kedudukan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal perbuatan dan keimanan seseorang di dunia. Kemudian hadis riwayat Ahmad. Hadis yang diriwayatkan Ahmad menjelaskan bahwa agama yang paling mulia adalah agama yang lurus dan menjunjung sikap toleransi dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang lurus sangat menghargai adanya perbedaan. Berikutnya kandungan hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi menjelaskan bahwa orang mukmin diibaratkan sebagai bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, sebab antara kaum mukmin adalah saudara. Antar sesama saudara harus saling menyayangi, menghormati dan tidak boleh menyakiti. Contoh perilaku toleransi dan menghargai perbedaan.
Ada banyak contoh penerapan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Contoh penerapan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan keluarga yaitu menghargai pendapat anggota keluarga. Jadi lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian 2, perilaku toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan salah satu lingkungan pembelajaran. Seorang pelajar akan menghadapi berbagai perbedaan di sekolah. Setiap warga hendaknya menerapkan perilaku menghargai perbedaan agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif. Perilaku toleransi dan menghargai perbedaan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah yaitu dengan saling menghormati sesama warga sekolah. 3, perilaku toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang terdiri atas berbagai agama, suku, ras, bahasa, dan budaya. Untuk menghindari adanya diskriminasi seluruh anggota masyarakat, hendaknya menerapkan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Contoh perilaku tersebut yaitu dengan mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat. Hikmah perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian memberikan banyak hikmah sebagai berikut. 1. Menghilangkan konflik antar golongan dan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari kadang terjadi konflik antar golongan. Konflik tersebut terjadi karena adanya sikap egois dan tidak menghargai golongan lain. Konflik yang berkelanjutan dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan. 2. Mewujudkan negeri yang damai. Toleransi dan menghargai perbedaan tidak hanya ditujukan kepada orang yang seagama atau sesuku, tetapi juga siapapun yang berbeda dengan diri kita. Dengan begitu, keberagaman akan dapat disatukan dengan baik. Jika perbedaan dapat disikapi dengan baik, akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Menjalankan ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan umat Islam selalu menjaga perdamaian, salah satunya dengan bersikap toleransi. Sebagai umat Islam, hendaknya kita berperilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian. Dengan begitu, ia dapat menjalankan ajaran agama dengan baik. Yang keempat, memperkuat tali silaturahmi. Perilaku toleransi dan menghargai perbedaan akan mendorong seseorang senantiasa menolong orang lain. Misalnya, jika ada orang lain mengalami kesusahan, seorang muslim yang baik akan turut merasakan kesusahan tersebut sehingga tergerak hatinya untuk menolong. Saling menolong dapat mempererat tali silaturahmi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan menerapkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik sesuai ajaran agama Islam. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.